mengenai indigo Pak Haji. Untuk penerawangan, untuk melihat jin tersebut, indigo ini, apakah semua makhluk gaib itu bisa dilihat atau hanya jin-jin tertentu saja yang menongol, yang berwujud ke dia? Dasarnya semua jin nggak bisa dilihat kecuali dia menampakkan diri. Gitu. Itu tadi barusan jin bukan? Jin itu. Dia melihat memperlihatkan eksistensinya itu. Terus itu? Iya, jadi dia nggak bisa dilihat kecuali dia menampakkan diri. Nah, kalau menampakkan diri itu semua orang bisa ngelihat. Nah, kalau hanya orang tertentu, nah ini dicurigai ada apa dengan dirinya. Berarti ada sesuatu dalam badannya. Nah, ini ya dibantu ya sepengetahuan saya dia dibantu oleh jinnya juga jadi dimasukin jin nih. Dibantu agar dia bisa ngelihat. Atau ada juga dia sebetulnya nggak ada apa-apa di sebelah sana misalkan ya, nggak ada apa-apa, cuma digambarkan oleh jinnya di matanya, jadi seolah-olah di sebelah sana tuh ada. Dan pun melihat banyak. Itu saya juga pernah juga ketemu orang-orang kayak gitu ya. Temen saya banyak yang gitu. Orang-orang yang punya ya tanda kutip lah ya. Nah, ketika saya ruqyah, ketika saya kasih tausiah, itu dia bilang, "Pak, ini ruangan jadi berubah." Kayak apa nih? Jadi ramai kata dia. Ramai penuh jin gitu. Kata dia ya, karena saya juga nggak merasakan, nggak ngelihat, tapi dia yang melihat katanya itu penuh pada duduk. Ngapain saya bilang? Pada ngedengerin katanya. Pada duduk itu sampai ke pagar rumahnya ya, batas rumah itu menurut dia penuh. Menurut dia ya. Walau alam saya nggak tahu. Saya kan fokusnya kan bantu dia untuk ngeruqyah. Jadi maksudnya biar keluar dia muntah-muntah sih. Iya. Akibat di ruqyah itu ya Pak. Jadi sebetulnya gini, kalau saya kan meruqyah itu meminimalisir ya, sebisa mungkin orang ini nggak sampai ngamuk, ya kesurupan. Kalau bisa juga nggak sampai muntah, gitu. Nah ini ada caranya. Makanya saya muntah. Iya, emang ya nggak masalah muntah ya. Refleks bagus juga keluar dia. Jadi saya lebih menekankan tadi tuh, kalau orang ini benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kemudian minta kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh maksudnya, itu hampir tidak ada efek apa-apa. Ada yang cuma merinding aja. Padahal dia juga udah takut ada apa-apa karena dia pernah belajar biasalah. Oke, mengenai belajar Pak Haji. Kita kita bandingin dengan indigo dengan orang yang belajar dan ingin menjadi sakti dan pengen menjadi bagian mereka lah, bagian karena perjanjian ya, pengen perjanjian. Jadi kalau si indigo kan kayak tadi Bapak bilang kan Jadi gini, kalau yang indigo seolah-olah tanpa ada apa-apa langsung bisa ya. Iya. Padahal kalau kita runut dari kecilnya ini ada pasti. Mungkin orang tuanya yang nggak paham, nggak ngerti. Orang tuanya yang belajar ilmu ternyata gitu ya. Ada yang kayak enggak gitu. Juga. Jadi gini. Enggak juga. Kalau yang kayak gitu disebutnya jin nasab. Ya. Jin nasab apa turunan? Nah, kalau yang ini biasanya karena orangnya nggak ngerti nih. Yang orang tuanya ya. Datang yang namanya di kampung mungkin sakit, minta ke orang pintar, minta air ya. Biasalah kayak gitu. Itu tuh Pak Haji yang saya tanya tadi mengenai turunan. Yang kata si Abah tadi, ada yang turunan, ada yang tadi Papa bilang tadi bahwa indigo itu disukai sama jin katanya. Nah, yang turunan tadi yang apa? Jin apa? Nazab. Nah, itu kan dari ponakan saya saudara saya itu ada lagi saudara
yang lebih dewasa. Hmm. Nah, dia menguasai, istilahnya sudah terbiasa mungkin. Ya, jadi dia apa? Jadi berteman lah gitu kan. Berteman sampai dengan gini, ada cerita. Ini lucu cerita ya. Ini cerita nih. Betul. Jadi dia tuh pada saat dia bekerja di tempat kan bekerjanya kan di sana tuh lah, di daerah Merak, di daerah sana kan negara pantai. Pada saat dia kan senang memancing. Nah, senang mancing, dia ditangin sama hiu. Sambil ngobrol dia ceplok, jangan ganggu saya, gini. Dia si hiunya tuh begini gitu. Nah, terus ada tiba-tiba dia lagi santai, didatangin dengan wanita yang berjubah seperti Nyi Roro Kidul gitu contoh ya. Nah, seperti itu dia ngobrol seperti itu. Dan terus dia juga sering bertemu dengan yang mungkin kayak jin-jin yang berbentuk kuntilanak hitam, merah. Terus dengan kayak dia bisa melihat kayak yang tadi bilang kita di Serang sungsang ya. Yeah. Jadi kepala di bawah intinya gitu. Dia sering melihat itu, dan mereka makanya kalau misalnya dia bertemu, lebih baik menurut dia kalau ada orang yang bertemu, lebih baik menghindar deh kalau bertemu dengan jin-jin tadi, seperti tadi kayak sungsang, kalau kayak terus kuntilanak merah gitu, kata dia gitu. Jadi nah itu kan tadi bilang jin nazab keturunan, dia nggak pernah belajar, bapaknya pun ditinggal, ayahnya juga meninggal, dia masih kecil. Ya kan itu tuh Pak Haji. Jadi emang apa ya, kadang orang yang pas ketika dia punya kemampuan seperti itu kan bangga ya. Dan didukung sama lingkungannya, hebat nih, sakti. Nah, kadang saya ngerasa kasihan gitu kayak gitu. Coba aja dilihat ibadahnya, bisa benar nggak? Bisa nggak dia fokus ibadah? Sulit. Dia kan sulit karena si yang di dalam itu nggak akan mau. Dia beribadah dan mempunyai tauhid yang benar, akidah yang benar, itu sulit. Mungkin level-level tertentu ibadah nggak diganggu, jiwa yang mindsetnya yang diganggu. Makanya ada indigo yang sudah di luar sana, saking dia pengen menghindari itu sampai ketergantungan obat ya. Iya, yang kayak gitu. Jadi akhirnya kan mungkin dia nggak tahan, jadi lari ke situ. Kalau dia benar-benar nyaman, ngapain dia pakai kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu kan karena dia tidak nyaman dengan hidupnya, dia mencari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman. Akhirnya lari ke narkoba kayak gitu kan. Banyak kayak gini yang saya lihat, anak perempuan ini juga setelah ditanya, teh jujur nggak, yang jawab yang jujur ya, nyaman nggak, dia juga nggak nyaman, walaupun dia berteman, dia udah welcome berteman bercanda, tetap dia merasa nggak nyaman gitu kalau jujur. Nah, ada juga yang memang dia udah deh ini, tapi ya resikonya itu kan berat. Kalau kita ibadah nggak bisa, terus kita nanti kan mau pulang kemana? Kampung akhiratnya yang mana ini? Ada dua doang soalnya kampung nih. Neraka surga. Ya itu dia. Ini kita mau lari kemana kan? Mau disimpan di mana sama Allah kan itu? Ya. Nah itu kalau misal tadi saya balik lagi ke ini Haji, yang mengenai orang yang pengen belajar mengenai ilmuwan tentang jin, seperti dia bertapa di gunung sampai mutih segala, sampai dia itu kelebihan dari dia meminta kesaktian dibandingin dengan indigo itu levelnya yang nongol jin, masuk ke dalam raganya itu levelnya lebih tinggi atau bagaimana Pak? Ya tergantung yang masuk ke dalam badannya ini. Ini kayak orang yang belajar nih. Jadi gini, dia belajarnya ke
ke jin yang level mana nih? Oh, ada levelnya Pak Haji? Ya Bu, ya maksudnya gini, jin juga kan apa maksudnya bukan berkasta ya, kayak kita lah. Ada yang jabatannya RT, RW. lurah, RW. Ini mau minta tolong kemana nih? Mau bersekutunya nih? Misal gubernur. Nah, ini yang satu nih ke gubernur nih, yang satu cuman ke RT nih. Nah, Yang RT ditabokin sama yang gubernur. Nah, itu kebanyakan ya malah. Kebanyakan saya lihat di sini yang indigo itu levelnya rendah dibandingin dengan level yang mereka belajar. Ya karena kan beda. Jadi yang ini mah karena apa? Yang satu memang karena sungguh-sungguh ya. Jadi dia melakukan amalan, ritual ya. Ritual ini kan sebetulnya bentuk ketaatan. ketaatan terhadap jin gitu. Iya terhadap itu. Semakin dia sulit nih. Nah kan kalau jin yang tinggi, mintanya juga yang susah-susah. Gitu. Beda kalau sama indigo. Indigo kan pasti nggak minta. Ya banyak juga yang nggak minta. Cuma malah dimanfaatin tubuhnya itu. Dimanfaatin. Ada yang jadi macam-macam levelnya. Jadi ada yang tingkatnya tinggi banget ya. Kayak yang pernah saya ceritain bisa tiang listrik aja dicabut satu tangan kan. Itu kan gila ritualnya. Jadi bener bisa kan? Bisa. Orang kebal bacok juga gitu bisa. Iya, tapi tetap dia punya kelemahan nih. Kelemahan kalau kita sebut kalau saya lihat ada orang yang ngaku kebal bacok ya cuman ketawa aja. Iya saya bacok tapi tanda tangan dulu. Ntar saya bacok masuk penjara lagi. Tanda tangan dulu, perjanjian dulu, disaksiin sama polisi sama ini baru tuh. Baru berarti Pak Haji ngebacok kalau beneran dia kebal berarti ya membal kan? Iya. Ntar pas dibacok noncos. Ini waduh kan ya karena kayak gitu kan cuman apa ya? Cuman tipu muslihat jin, tipu setan. Sebetulnya gampang, kita tinggal minta pada Allah, minta perlindungan sama baca bismillah lah. Coba aja. Ya. Ya sebetulnya kan enggak rumit, enggak hebat karena gini. Orang yang saya ceritain tadi sakti, sangat sakti ya. Bisa nyabut tiang listrik, bisa jalan di air. Bu Hercules tuh orangnya. Beneran tembak juga dia cuek aja. Hercules nggak bisa jalan di air. Oh iya, belajar dulu kayaknya sama aku. Iya, kekuatan dia mah. Tapi dia juga bingung, dia juga nggak berani ke saya. Kenapa? Bukan saya sakti, bukan. Dia tahu saya nggak punya apa-apa, tahu. Cuman saya minta sama Allah. Semua orang juga bisa minta. Cuman masalahnya yakin nggak sama pertolongan Allah. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Simpel sebetulnya, kalau kita yakin pada Allah, kita beriman sungguh-sungguh pada Allah, kita serahkan kepada Allah, ya di hadapan Allah itu mah apa nggak ada apa-apanya. Iya. Sama debu juga masih berharga debu. Iya. Gitu, makanya saya ketika kita ngadapin saya kayak gitu, ada kan ketika murukyah kan ada juga yang aneh-aneh nih kelakuannya. Nah saya dari awal, dari pertama sebelum murukyah sampai selesai, saya selalu bergantung pada Allah, selalu meminta pada Allah. Bukan saya ngerasa bisa atau waduh, saya hindari jauh-jauh itu. Karena ketika kita merasa punya kemampuan, itu sebetulnya ada sedikit titik kesombongan dalam hati. Nah ini bisa jadi bumerang ke kita. Iya. Oh jadi kitanya yang diserang. Jadi itu bedanya ya Pak Haji bagi untuk indigo dengan yang orang yang belajar sungguh-sungguh tadi, levelnya yang akan hadir itu berbeda. Berbeda karena yang ini kan dia melakukan pengorbanan, ritual tertentu, melakukan bentuk-bentuk ketaatan kepada setan kan, dengan melakukan ritual tertentu kan, tapa di tempat itu sepi. Pak Haji yang apa yang pernah Pak Haji bilang cerita apa namanya? Nah indigo tadi apakah bisa masuk ke dalam alam jin? Dengan tadi yang orang pengen bersungguh-sungguh masuk alam jin lebih mudah mana Pak Haji? Tergantung penerimaan mereka sebetulnya. Penerimaan siapa nih? Si jinnya. Oh jinnya. Ada yang kayak katanya ketika bertapa yang kita lihat tadi kan di video, bertapa di satu tempat kemudian
tiba-tiba dia merasa ada di Bawah laut, Nah, ketemu Nyi Roro Kidul, ya kan, dikasih sesuatu. Nah ini kalau saya nilai ini cuman apa ya, halusinasi dia yang dihembuskan oleh jin. Gitu. Kalau orang yang sakti itu, yang Bapak pernah cerita, itu memang langsung masuk ke alam jin. Dia masuk. Kenapa bisa beda begitu Pak Haji? Waduh, dari tingkat tadi juga kan yang kita cerita ini yang indigo juga nih. Iya. Dari kecil, waktu kecil dia kesurupan, kemudian dia tiba-tiba pengen ke satu tempat, kemudian dia melakukan ritual. Ini ada ritual juga kan? Iya. Yang katanya indigo tuh. Iya. Dia melakukan ritual juga kan? Tapi kata Pak Haji bilang. Nah, tingkat ritualnya beda dengan yang ini, yang sakti ini. Ini cuma duduk doang, baca-baca. Lah ini mah disuruh puasa 40 hari 40 malam nggak makan minum, kemudian sambil puasa ini dia harus di bawah air terjun, kepalanya kena air gini tanpa boleh geser sedikit pun. Oh, jadi seperti itu. Terus belum selesai itu, dipanggang badannya 40 hari 40 malam. Oh, dipanggang. Dipanggang matang gak enak makan. Nah itu logikanya. Tapi kok ini kan enggak. Nah ini tetap kan ada bantuan mereka. Bantuan si jin. Iyalah. Kata si gua pengikut gua. Jadi dilihat dari tingkat kepatuhannya, ini kan biasanya jin-jin yang levelnya tinggi yang minta yang hal-hal yang aneh gitu. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, misalkan ini. Oh, jadi tingkat kepatuhan ya Pak Haji. Nah, kalau indigo ada kepatuhannya nggak? Orang-orang indigo itu kayaknya rasa tidak deh. Ada. Cuma hanya malah dia kesannya kayak orang menyuruh. Ada. Tetap dia di bawah pengaruh si jinnya ini, bukan dia yang nyuruh. Cuma mungkin tingkat kepatuhannya lebih dalam sama yang ada ilmu misalnya itu ya. Jadi ada misalkan harus ada perintah-perintah tertentu, mungkin kelihatannya sepele, tapi itu bentuk ketaatan. Jadi gini, misalkan kita disuruh ya katakanlah oleh sesuatu yang makhluk halus yang nggak kelihatan oleh bangsa jin. Nanti kalau malam Jumat harus nyediain kopi, nggak seberapa kan? Enggak. Gampang kan? Gampang. Tinggal taruh kopi. Tapi itu adalah salah satu bentuk ketaatan. Sajen. Dibilang sajen juga dia nggak akan. Itu mah bukan sajen, cuman kopi. Saya pernah ngeledekin kayak gitu. Wih, sirmenan sajen. Ini kopi pahit, kopi manis sediain udah. Kopi pahit sama kopi manis. Rakus itu jinnya. Rakus sih. Kurang itu saya bilang kenapa nggak ditambahin martabak? Nah, panjang minum itu, panjang makan. Martabaknya apalagi martabak telur tuh. Siapin. Nimbrung saya ikut makan. Nah, itu bentuk ketaatan. Ada tetap mereka ada perintah-perintah tertentu yang mungkin kelihatannya bukan ini ada. Oh, jadi yang kayak yang sakti tadi itu yang di bawah air terjun itu. Nah, setelah dia lulus, emang dia ada ritual? Sama sekali kagak. Gak ada bacaan tertentu, gak ada jimat, gak ada ditelanjangin juga, digebukin, cuek aja. Cuma minta aja. Nyuruh malah dia. Kelihatannya nyuruh. Tapi dia terikat perjanjian. Oh, ada ijazahnya. Ya, nah ada makanya level-level tertentu yang tingkat tinggi itu biasanya dia minta jiwa. Bukan jiwa orang lain loh. Jiwa orang itu loh. Oh, jadi tanda tangannya jiwa si ini si A yang di ini. Karena si A misalkan si A nih pengen sakti nih. Iya, si A-nya. Ketemu Jun yang presiden misalnya. Rajanya lah, raja jin nih misalnya. Nah, ini udah jiwanya ini istilahnya udah dibeli nih. Waduh, lihat aja, human. Nanti lihat aja ketika di ujung. Nah, itu biasanya kelihatan di situ. Pas ending ya. Ending of life. Nah, di situ dia akan tersiksa banget, seolah-olah susah mati. Sebetulnya bukan susah mati sih. Karena emang ada perjanjian itu deh. Ada perjanjian, jadi sebelum mati ya disiksa dulu sama Allah. Gitu. Ada yang cuman sekedar main-main ya. Pengalaman ini, ya pengakuan dia gitu. Ketemu jin waktu mancing.
ketemu jin waktu mancing. Iya. Nah, mancing kan lagi asik nih, Ci. Iya. Jin iseng banget. Dia nggak mancing, dia cuma nongkrong. Siapanya nih? Jin ya, duduk di pinggir kali. Ini orang ini pemberani, bukan orang penakut. Wih, Makanya jagoan deh. pemberani banget, makanya dia cuek aja ngeliat kayak gitu. Mancing, nggak ngeliat nih, nggak pakai baju, cuma pakai kolor doang. Ditanya malah sama dia, lagi ngapain? Kata siapanya nih? Kata yang mancing nih, kata orang nih manusia nih nanya ke jinnya nih. Nah jinnya lagi menampakkan diri, dia memang lumayan kuat dia. Ya kata dia tuh saya lagi bingung. Bingung kenapa? Tuan saya udah meninggal. Ini udah meninggal. Iya, yang miara dia dulunya itu meninggal. Nah dia terkatung-katung nih. Oh bingung. Cari raga, Cari lagi. Nah kata dia gini, kalau kamu mau manggil saya sediain aja kopi sama gula tanpa air, jadi kopi di piring kecil, gula di piring kecil, taruh aja. Gitu doang. Diikutin sama dia. Nanti saya datang katanya. Diikutin sama dia. Iseng. Enggak sengaja, bener tadi ngomongannya. Dicoba pulang ke rumah, jebret, wah teriak-teriak tetangganya. Yang ngelihat makhluk gede. Iya lah. Tetangganya yang ketakutan. Dia kan mau ke rumah dia itu kan, tetangganya kebetulan di luar nih. Ini udah menampakkan diri. Oh, teriak-teriak rame di kampung. Katanya ada genderuwo. Parah. Datang ke situ hanya pakai itu aja. Kopi. Enggak pakai kembang, enggak pakai menyan, enggak ada. Karena dia mintanya seperti itu. Nah permintaan jinnya gitu, sediain aja kopi sama gula di piring kecil, tapi jangan diairin, jadi cuma di piring doang. Enggak umum ya. Tapi datang. Aduh. Dan ketika meninggal, waduh, astagfirullah. Pada gara-gara hal seperti gitu. Pas meninggalnya? Iya udah lama nih ya. Udah lama. Kejadiannya. Ternyata si jin ini beneran ngikut terus. Karena awal pertama dia menyuguhkan. Karena gini, Padahal cuma ngetes doang. ngetes doang, iseng doang. Cuman menurut jin ini berarti dia sudah melakukan perjanjian dengan Sama dia. Nah, gitu. Makanya diikutin terus. Sampai ketika mau meninggal teriak-teriak. Karena didatangin sama jin. Oh gitu. Iya gitu, tiap ini lah dia ngikut terus. Apa yang dia dapat, Pak, selama dia bersekutu sama itu? Nah nanti, biasanya orang nggak tahu nih ya. Dia akan mengembuskan apa ya? Bisikan ya, kalau di Al-Qur'an waswisu fi sudurinas ya. Biasanya kalau bangsa jin itu berupa apa, perasaan, praduga, prasangka. Nah, ini akan merubah mental orang. Ada yang jadi pemarah, ada yang jadi pemalas, ada yang tergantung pengennya jinnya aja. Akibatnya itu. Akibatnya nanti juga akan didorong, dia akan melakukan yang sebetulnya dipengenin sama jin ini nih. Hal-hal tertentu yang tidak dia sadari. Contohnya? Ya banyak, kayak tadi aja syaratnya juga gampang, kopi, gula. Simpel ya. Enggak minta apa-apa, enggak minta harus gini-gini, enggak. Tolong taruh di bekakak di belakang rumah. Sediain aja kopi, dipisin piring kecil nih sama gula nih, 2 piring. Udah. Karena mungkin dia nggak ngerti apa-apa, jadi jalan seperti biasa aja kali ya. Iya dia mah tadinya juga dia cerita ke saya. Tadinya juga dia tuh cuman apa? Iseng, bener nggak sih nih? Penasaran doang. Nggak ada niatan kayak gitu, nggak ada. Gokil. Jadi hati-hati ya tipuan gitu. Banyak. Jadi kadang-kadang hal-hal yang nggak kita sadari gitu ini, itu jadi membahayakan. Nah ketika udah seperti itu, nah ini dianggapnya sebagai perjanjian, nah akan ngikut terus. Nah ini kadang-kadang ngeluarinnya agak rumit. Bukan agak rumit ya, kadang butuh waktu gitu. Nah makanya yang paling cepat untuk kita terhindar kayak gitu, cepat tobat. Bertobat pada Allah. Udah itu mah cepat beres. Tobat, minta tolong sama Allah.
cepat banget itu selesai. Kita balik lagi nih mengenai indigo. Dari awal sampai sekarang saya pengen ngebahas ada YouTuber yang menghadirkan indigo ya, mungkin di YouTube juga tahu siapa orangnya. Jadi dia memberitahu bahwa Dajjal itu akan hadir. Udah ada. Udah ada. Nah itu bagaimana Pak Haji? Nah ini saya nggak bisa mempercayai ya. Karena kalau Dajjal udah muncul, dunia ini kacau sekacau-kacau ini. Udah nggak ada internet. Jadi gini, jadi harus kita runut ya. Dajjal itu muncul sebagai tanda hari kiamat kan. Salah satunya itu ya, salah satu tanda hari kiamat itu munculnya Dajjal. Nah, ketika Dajjal tuh mau muncul, dunia ini udah kacau, udah kezoliman itu udah rata, udah rusak nih udah nggak orang udah bisa dibilang akhlak itu udah susah lah nyari akhlak yang benar. Dan akan itu akan akhir zaman. Ya akhir zaman, orang udah saling gimana ya, yang kuat menghajar yang lemah gitu aja udah bener-bener nih. Sekarang sih masih jauh belum, itu tandanya. Nah kemudian baru kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa ini muncul nanti kan. Nah Dajjal kan yang akan kalau dia muncul itu waduh luar biasa fitnahnya. Yang nggak nurut sengsara, dibuat sengsara sama dia. Tanggilas Dajjal deh. Iya jadi datang nih ke satu tempat nih. Dia kan nanti kan akan mengaku sebagai Tuhan gitu. Ya karena dia diberi kemampuan oleh Allah menyembuhkan yang sakit apapun sembuh sama dia, bahkan yang mati pun bisa dia hidupkan. Padahal ya tadi itu. Nah ini kan fitnahnya kan luar biasa kan. Nah ketika ada orang nih misalkan di satu tempat nih disuruh ngaku dia sebagai Tuhan, kemudian dia orang ini nggak mau, kamu bukan Tuhan gitu kan, ditolak misalkan, dia nggak mau lah gitu. Dan Dajjal pergi nih daerah itu, kota, desa ataupun negara itu langsung kering gitu, kelaparan di situ, hartanya habis nggak jelas, langsung itu luar biasa kata Rasulullah di hadisnya itu kan, kekayaan di bumi ini bisa ditarik sama dia, ngikut kayak dia kayak lebah aja ngikut, nempel. Nah kalau orang yang mau ngikut dia, jadi pengikut dia, percaya dia kan ngaku Tuhan, percaya, kasih kekayaan jebret, kaya tuh. Kaya. Jadi manusia itu dibuat jadi Ya goyang. Ya dia bisa membuktikan kesaktiannya, masalahnya bukan sekedar ngomong. Goyang gimana maksudnya? Sekarang gini, ada orang yang misalkan susah, kamu percaya nggak gue Tuhan? Gue bisa bikin kamu kaya. Dia percaya, jebret langsung tiba-tiba kaya. Apa enggak ini yang sakit, kamu sakit, sembuh. Saudara saya meninggal, ntar hidup. Kekuatan si Dajjal tuh. Nah ini kan fitnahnya luar biasa nih, gitu. Tapi ketika orang-orang yang memang imannya kuat, nah itu akan nolak. Nah, makanya nanti ada yang yang membasmi Dajjal ya, nanti kan dia dibunuh sama Nabi Isa nih, Dajjal nih, gitu. Dajjal ini manusia, tapi dikasih kelebihan. Allah ya. Gitu, dia manusia. Gitu. Tapi kelebihannya adalah untuk hancur-hancur. Ya memang gitu. Jadi dia kalau dari hadis ya, dia keturunan, jadi gini, orang tuanya nih penyembah berhala. Gitu.
lahirlah orang-orang kayak gitu. Karena pas lahir pun dia udah dibantu setan. Nah, ini sebetulnya nyambung dengan orang-orang yang tadi tanda kutip. Makanya sering ketika saya menemukan anak-anak seperti itu, kalau yang masih kecil ya, saya ini orang tuanya dulu. Orang tuanya suruh taubat. Yang masih anak kecil banyak masalahnya. Saya berapa kali nih anak kecil, dia udah itu mah biasa katanya anak kecil masih murni bisa ngelihat. Ya bisa ngelihat mau siang nggak malam. Kayak gitu kan cuman kadang-kadang. Iya. Ini mah setiap saat. Ini kan aneh, ada apa gitu kan. Anak yang lain biasa aja dia ngejerit-jerit. Dibilangnya autis nanti kalau yang Ya kalau autis kan beda lagi. Nggak seperti itu kan. Nah ini kadang yang jadi dilema itu ketika orang tuanya menganggap itu adalah kelebihan nih, nanti bisa ngobatin nih gitu. Padahal Ya nggak bisa lah, ngobatin juga ya pakai bantuan jin juga. jadi alatnya jin ya. Ya jadi diperalat. Nah ini contoh dajjal kecil ya, model-model gitu. Ketika dajjal yang gede yang benerannya datang, Yang besar. gimana kita nolaknya? Gitu. Makanya Rasulullah mewanti-wanti dari jauh-jauh hari dan dikasih tahu juga cara agar terhindar dari fitnah dajjal. Kayak misalkan ngapalin 10 ayat pertama dari Al-Kahfi ya, 10 ayat tuh. Kemudian kalau sholat kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dari fitnah dajjal. Nah, minta perlindungan dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup. Ya, fitnah ini kan kalau bahasa Arab tuh bukan, fitnah ini luas, bukan sekedar orang menfitnah, bukan, tapi juga siksaan, cobaan gitu kan. Nah, di dunia dan di alam kubur kan, nanti di neraka kan pertama tadi, dan yang terakhir dari ini nih gangguan dajjal nih. Mengerikan juga ya. Iya, makanya kan dikasih sama Rasulullah caranya. Gitu. Nah, Rasulullah di hadisnya kan gini. Kalau dajjal muncul ketika Rasulullah ada, kata Rasulullah kan, ketika aku ada, kata Rasulullah gitu. Aku yang menghadapinya, jadi Rasulullah yang menghadapinya, yang akan mengalahkannya. Nah, Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah itu dajjal muncul setelah beliau meninggal dunia kan gitu. Ini kan itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Tapi nanti akan hadir. Nah, tapi kata Rasulullah, saya akan menyerahkan. Jadi maksudnya Rasulullah berdoa supaya Allah melindungi. Nah, gimana caranya? Kita meminta perlindungan pada Allah. Gitu. Nah, dikasih tahu kan caranya sama Rasulullah kan. Kayak baca doa tadi, baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama kan, dihafal tuh. Gitu. Nanti kan dajjal ini dibunuh sama Nabi Isa. Gitu. Itu luar biasa fitnahnya. Enggak, ya sekarang masih, ya kalau saya lihat sih masih jauh. Jadi kadang-kadang orang kan kalau saya sih mikirnya itu halusinasi lah gitu. Jadi kalau yang nyebarin kiamat sebentar lagi, wow. Nah itu juga saya nggak setuju. Banyak kan yang nyebarin gitu. Iya. Ada aja nah, tadi kan, kita lihat ustadz juga ada yang nyebarin. Itu kan sebetulnya kalau menurut saya juga salah satu fitnah ya. Jadi fitnah ini apa? Dalam bahasa Arab sih luas asli fitnahnya. Jadi salah satu trik setan untuk menjerumuskan kita. Akhirnya kita percaya sama ya bener. Apalagi ketika dia mampu meramal sesuatu kebenaran tepat. Nah, saya bilang ini kebenaran. Kalau dia bisa ngeramal, dia bisa ngeramalin kapan dia mati. Harusnya kalau dia memang sakti tahu. Saya bisa ngeramal Pak Ji. Iya, dirinya nih, si indigonya nih, tahu nggak dia kapan mati? Tahu nggak? Tahu nggak kejadian apa yang terjadi nanti besok misalnya. Nah,
Kan ada ceritanya yang ada. katanya Indigo kehilangan mobil atau kelihatan apa tuh? Di Cipu. Itu juga sama Pak. Terus ada yang indigo, Harusnya dia- ada indigo lagi yang mungkin tahu ya. Ada hurufnya nanti tahun 2002 itu ada hurufnya belakangnya apa gitu. Ternyata dia sendiri yang dipanggil. Nah itu. Nggak sempat lama itu. Ya karena saya kan ketawa. Dia sendiri yang dipanggil. Jadi kalau saya ke saya sendiri ya, katanya Pak Ji, siap nggak nih 2009 ini pasti ada huru hara gini nih. Ini si ininya nih udah ngajarin ke murid-muridnya gini ilmu macam-macam. Saya cuma ketawa aja, ya Allah, saya bilang ngapain kayak gitu. Waktu tahun 2009. Sebelumnya 2019. Oh 2019. Sebelum tahun itu. Sampai sekarang nggak ada apa-apa. Ya nggak ada. Saya cuma ketawa. Makanya ketemu saya cuma cengar-cengir nggak jelas. 2012. Wah. Nah itu kayak gitu. Jadi dia seolah-olah yakin. Jadi gini nih Pak katanya. Ini leluhur kita. Ini sedang meeting, sedang rapat. Ngapain dia bilang? Nah ini nanti ada huru hara gini. Nah ini lagi gimana cara Astagfirullah. Ini kan cerita-cerita gitu kan dibentuk oleh setan, tapi anehnya diyakini gitu. Diyakini oleh orang-orang tertentu sampai astagfirullah. Belajar ilmu kebal. Iya. Katanya nanti huru hara kita harus siap biar nggak kalau gitu. Ya Allah kata saya bilang. Kalau lo mau jihad ya jangan usah pakai kayak gitu. Rasulullah juga nggak pernah ngajarin. Rasulullah ditimpuk kena batu, giginya patah berdarah. Sahabat yang lain kena bacok meninggal. Ada yang luka. Iya. Ya kalau memang itu diajarin dari dulu nggak ada yang luka kali. Iya. Islam perang sehat bugar, nggak usah pakai tameng, nggak usah pakai pedang. Iya tonjok dari jauh gini cus. Iya. Cuman diginiin doang, waduh. Apalagi kalau diginiin kan, waduh, astagfirullah. Ini kan dari saya bingung ini logikanya gimana sih, nalarnya gimana sih? Itu jadi kadang-kadang lucu gitu. Makanya saya ngadepin kayak gitu ya kayak saya berlogika aja. Pertanyaannya kamu tahu dari mana? Bahwa tahun sekian ada kejadian ini. Nah ketika tidak terbukti dia akan ngeles. Oh kepleset. Bukan. Apa? Jadi gini, leluhur kita sudah mengatasinya. Jadi gitu. Jadi tidak terjadi nih. Jadi gitu. Oh. Kata orang Serang nih. Jadi gini jadi gitu. Iya padahal sebetulnya, waduh ini gawat nih. Ini pasti ada kejadian gini. Gagal nih ramalannya. Karena saya ini sendiri ngobrol sendiri sama orangnya. Ya saya ketawa aja. Emang ada apa saya bilang? Nanti gini Pak kata gini. Rumit tuh dia. Pernah ngelamar gampang. Wih mendung. Nah itu. Bentar lagi hujan nih. Nah. Bener hujan. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga. Kan masih tebak-tebakan. Kayak tadi tuh. Saya lihat mendung. Wih mau hujan nih. Mau hujan. Jemuran saya masukin. Enggak jadi hujannya. Malah panas. Malah panas. Pas saya keluarin. Hujan. Jumatan. Hujan bener. Ya alhamdulillah. Apa? Basah. Iya. Ya jadi kadang-kadang gini yang sering lucu nih pengalaman sendiri yang ngadapin orang indigo yang sering suka ketawa sendiri. Pak, ini bentuknya apa sih? Bentuknya. Iya ya, jinnya yang di belakang itu apa bentuknya? Ini dari mana ini? Nanya. Hah? Lah nanya indigonya. Bentuknya apa? Kadang sih Gimana sih? garuk nggak jelas gitu ya. Ini gimana ya saya bilang cara berpikirnya gitu. Memang kelihatannya kadang-kadang orang indigo tuh kayak orang cerdas loh. Kayaknya. Iya. Kayaknya kayak orang cerdas. Iya. Lihat aja dari ininya juga kadang cara bertuturnya, cara ininya. Jadi meyakinkan kalau saya sih. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya karena kan dihembuskan sama mereka.
kalau saya ngelihatnya bukan saya benci atau bukan ya, kasihan. Ini kan kalau yang masalah indigo edu yang muncul di dunia YouTube, terus di TV, Banyak. itu kan baru sekarang ini aja Pak. Dulu mah nggak pernah kayak ditongolin seperti itu. Kenapa bisa begitu Pak? Ya dulu juga ada, cuman enggak booming lah gitu. Ya, enggak rame. Ada dulu juga. Iya, perbedaannya itu Pak, maksud saya. Perbedaannya itu kenapa dulu Ya kan, tidak diviralkan. Nah, kalau sekarang viral malah. kan sekarang jadi duit. Jadi duit. Gitu. Ya, jadi duit kan diviralin rame gini bisa ini dan itu gitu. Waduh, astagfirullah. Ini Kacau. yang apa ya? Tapi yang bodohnya adalah orang yang percaya. Konyol kan? Iya. Oh iya bener. Oh iya bro. Waduh, udah tuh kehasut dah. Ya kasihan, jadi akhirnya kan Aduh, salah tuh. lebih mempercayai itu daripada mempercayai apa yang diberitakan dalam Al-Quran, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, apa yang sebenarnya ditulis dalam hadis. Bagaimana Rasulullah menasehati kita, suruh gimana dalam sunnah. Jadi malah sibuk percaya kayak gitu daripada ke ajaran Allah, maksudnya ajaran yang ada di Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya. Kalau Rasulullah pasti sesuai dengan Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang suka nyebarin, kiamat bentar lagi, adalah banyak lah gitu tuh di internet. Kiamat ini. Terus banyak juga kan yang bilang, maksudnya video di banyak media yang di kemarin Masjid Al-Aqsa turun salju. Tanda-tanda kiamat. Tiberias sudah menyusut gitu. Ya belum terlalu jelas sih kayak gitu. Jadi kalau gitu loginya adalah ada perubahan iklim aja. Logikanya ya. Iya, itu juga cuman belum tanda-tanda yang besarnya belum. Kalau jadi walau alam kapannya, tapi kalau melihat tanda-tandanya belum kelihatan tanda-tanda yang besarnya akan kiamat tuh. Ya, kadang-kadang saya suka ketawa ketika ada yang ngeramal tahun sekian katanya kiamat. Itu saya dari zaman saya SMP itu, dari tahun berapa? Dari tahun 70-an itu. Udah ada yang ngeramal-ramal gitu. Ingat aja waktu itu saya kelas 1 SMP. Ngedulin Allah ya. Hari Jumat kiamat nih. Orang udah pada sibuk Jumat. Pas Jumat kebetulan mendung doang, hujan gak ada apa-apa. Aduh, astagfirullah. Ya dari dulu sebetulnya. Cuman nggak karena dulu kan media masih terbatas. Iya. Jadi nggak seheboh sekarang. Nah kalau sekarang mau, waduh. Bahaya aja. Gila lah. Jadi ada yang ini sedikit langsung digoreng. Nah ini kasihan kalau menurut saya suka. Kadang saya juga pengen ngomong ya. Tapi kadang juga pertimbangannya takut malah menimbulkan konflik gitu. Tapi jujur saya sangat kasihan gitu. Gampang banget sih orang digiring mindsetnya ke arah seperti itu, kok hobi banget sih. Saya sering ditanya, Pak, katanya bisa ngelihat nggak? Enggak sih. Bisa kok nggak bisa aja. Ya maksudnya ngelihat hantu kayak gitu. Oh gitu maksudnya. Saya bilang saya sering tengah malam katanya di tempat ada anu. Pernah tuh berdua sama yang orang yang bisa ngelihat. Ntar ini jam sekian muncul nih. Nungguin ya. Biasa ngopi. Sampai ini hari pertama kok nggak ada ya. Hari keberapa mah ada. Tuh ada. Sebelah mana sebenarnya? Saya samperin. Jangan disamperin, kenapa? Ya hilang. Lah orang saya nggak ngelihat. Saya bilang. Saya samperin itu saya pengen tahu. Kalau dia mah ngelihat. Kalau saya enggak, makanya saya samperin sebelah mana. Malah dia yang ngomel, kok disamperin? Emang kenapa? Kabur. Ya. Katanya galak, saya bilang. Iya, kalau galak harusnya berani. Iya katanya gitu. Ya artinya gini, jin ada jin. Ada jin. Cuman kita gimana artinya
menyikapi itu tuh kita harus gimana gitu. Iya. Nah kan kita diajarin di agama kita kan di Islam kan diajarkan. Rasulullah sudah memberitahu gimana cara menghadapi hal-hal seperti itu. Ya tahu. Dan anehnya ada nih kejadian ketika saya dipanggil suruh ngobati. Ya kebetulan itu pesantren ya. Astagfirullah, saya bingung juga nih. Aduh Pak, saya bilang, Bu, nggak salah saya suruh sini, saya nggak nyangka ini pesantren. Udahlah Pak, katanya tolonglah. Ya akhirnya ngobrol. Nah ada salah satu santrinya setelah ini lagi ngobatin, ini udah selesai ya, nyamperin, Pak, pengen dibuka apa? Mata batin. Mata batin. Mata batin saya bilang. Buat apa? Saya bilang mendingan kamu belajar agama yang benar. Iya. Kamu di sini pesantren mau kayak gitu, saya bilang. Ngapain, untuk apa, saya bilang. Nah ini lucu gitu. Ya mungkin karena masih baru masuk mungkin pesantren, mungkin ya karena apa belum lama mungkin dipikirnya kayak gitu. Ya enggak gitulah, di pesantren mana diajarin kayak gitu kan. Iya. Terus dia nanya ke saya tambahin, ngapain, saya bilang. Butuhnya apa? Saya bilang saya giniin. Nah kalau kamu bisa ngelihat, saya bilang, terus kamu mau ngapain? Takut nggak kamu nanti? Bingung udah gitu. Iyalah. Manfaatnya buat apa? Nggak ada manfaat. Lebih baik kita fokus ibadah. Nggak usah kita sibuk-sibuk. Di sini ada nggak, di sana. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, Allah sudah menjanjikan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Itu selesai, kita nggak usah sibuk-sibuk ngurusin kayak gitu. Lebih baik fokus misalkan kita kerja, ngerjain yang lain, berbuat baik, beribadah. Kan gitu tugas kita. Positif. Ini sibuk. Oh di sana ada. Lah emang kalau ada ngapain? Ajakin ngobrol main gaple. Ini kan lucu kadang-kadang. Iya, Orang makanya. penasaran gitu tuh. Belum lagi misalkan ini ada ininya nih, ada hodamnya. Iya. Nah, saya tanya kan, hodam Siliwangi hodam mana? Coba ya. Iya jadi, aduh astagfirullah, sampai ada yang minta, Pak kalau dapat Quran kecil, terus ngapain? Saya bilang Quran kecil. Ya ini cari di Tokopedia banyak kan. Tinggal beli di online gampang. Online ini. Tapi oke. Tapi Ren tadi pengen nanyain tentang yang tadi sebenarnya. Sajen-sajen itu tuh yang perjanjian-perjanjian. Oh itu mungkin Podcast sajen. next ya. Oke, next video kita bakal bahas itu apa sih? Iya, ya boleh. Oke, untuk Jadi terakhir ini statementnya gimana nih? Nah, jadi intinya gini, kita jangan tertipu sama hal-hal seperti itu, karena tetap tujuannya satu, menjauhkan kita dari Allah. dari ajaran Rasulullah. Karena bisikan jin itu ya. Iya, dia kan jatuhnya kan jadi musyrik. Gini loh, ada juga tipuan yang tingkat tinggi. Jinnya ini nipu nih, tapi halus banget. Dia akan menyuruh kita berbuat baik, ibadah. Gak ada yang salah kan? Itu tipuan tingkat tinggi tuh. Tapi ujungnya nanti kita akan percaya kepada omongan jin ini. Misalkan dia berbentuk wali nih datang, kamu tuh harus rajin zikir, ibadah segala macam. Nggak salah nasihatnya. Cuman tipuannya apa? Tipuannya nanti orang ini yang didatangin si jin yang berbentuk wali ini akan percaya. Iya. Nah ini yang pertama bener nih. Nanti nasihat berikutnya mulai ngaco nih. Pasti. Karena saya pernah ngalamin, bukan saya ya, ada orang yang datang, orang yang rajin inilah. Pak, saya didatangin wali, pakai jubah putih. Saya bilang itu bukan wali, Itu jin. Dites sama dia, begitu datang tuh walinya dibacain ayat kursi, kabur ngibrit, marah-marah ngomel-ngomel, kurang ajar, saya ditipu katanya. Iya. Ya saya bilang mana ada wali datang. Jadi apapun Saya juga kan yang berbentuk luhur atau apa itu yang nongol jin ya. jin. Kalau wali saya juga wali. Boleh Allah. Wali murid. Wali murid. Benar sekali guys. Wali murid saya. Wali muridnya si Eneng. Tanda tangan. Iya benar.
wali murid. Hadirin rapat, Iya. guru. Nah, nanti kalau anak saya gede, saya juga jadi wali nikah. Iya benar. Jadi akhirnya gimana Pak Ji, indigo Pak Ji? Kalau Itu indigo sih, gangguan. gangguan. ya. Gangguan. Jadi gangguan. Cuman yang saya jadi miris, orang sekitar yang nggak ngerti ini nganggap ini kelebihan. Kayak kemampuannya dia meramal, mengobati orang atau macam-macam. Duh, astagfirullah. ya saya karena didatangin sama orang indigo yang nggak tahan sebetulnya. Saya tahunya dari mereka kan, saya korek kan. Buat semuanya teman-teman, thank you yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe lagi, share, like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya sih itu intinya. Jadi yang udah mampir, thank you. Yang yang lagi stay aja udah, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, bukannya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat hadir lagi. Waduh, udah berapa video tuh, udah lama ya, udah seriesnya ya. Jadi yang baru-baru nyampe nih ceritanya kan di channel gue, itu ada banyak banget program, jadi lu bisa explore aja. Dan hari ini di diskusi senja, kalau lu pengen nonton diskusi senja yang lain bisa lihat episode sebelumnya. Hari ini tuh lu spesial banget, nggak spesial sih, ngobrolin indigo, karena kemarin kita udah ngomongin jin konyol lah, jin aneh, jin apalah segala macem, karena jin itu lemah gitu. Bareng sama Baji tentunya, terus juga sama Babai Ali juga yang selalu ada di acara ini. Oke, sekarang hari ini kita bakal bahas indigo. Indigo itu kan kadang di teman-teman lu juga kan suka ada tuh ya, yang sosok tahu gitu kan. Ada setan nih di ruang OSIS misal kalau lagi sekolah, atau di ruang UKS lah. Bentuknya cewek begini, nggak punya hidung. Nah sekarang gini dulu, indigo tuh yang gimana sih? Indigo yang suka ngeliat setan aja. Yang ngeliat setan. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa ngelihat kita enggak? Halu kalau kata saya tuh. Enggak gini loh. Ya oke, jin ada. Kita nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Kenapa bisa kayak gitu kan? Iya, memang kalau jin tuh kan memang dibuat ya, ditakdirkan oleh Allah, emang dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Nah itu kan. Nah cuman kan ada yang unik ketika ada orang-orang yang bisa ngelihat gitu. Banyak. Ntar dulu, ini orangnya unik nih maksudnya. Ya unik, karena kenapa disebut unik? Karena nggak umum. Indigo kan nggak banyak, nggak umum. Nggak banyak. Iya. Tapi kalau jaringan banyak. Iya, maksudnya gini, nggak banyak tuh bukan rata-rata orang gitu. Hanya orang-orang tertentu kan. Iya. Itu yang bisa seperti itu. Yang jadi masalah, kenapa mereka bisa seperti itu kan gitu. Kenapa mereka berbeda kan gitu. Nah banyak yang yang mengatakan atau berpikir bahwa indigo ini adalah kelebihan, kan umumnya gitu kan. Iya, kelebihan gitu. Kelebihan katanya punya Indra keenam. Indra keenam lah, itu adalah apa ya, disebutnya kalau bahasa asingnya itu apa sih, apa lupa istilahnya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya lupa saya ya. Sebetulnya itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. justru itu penyakit malah. Penyakit. Ada gangguan gitu. Gangguan di otak ini berarti. Ya gangguan, jadi gangguan dari luar ya, dari jin yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia terbantu bisa melihat. Jadi si jinnya bersemayam gitu. Iya. Dia bersemayam gitu. Bersemayam Bisa di masuk di tubuhnya. dalamnya, diem di dalam tubuhnya. Bisa juga dia tinggal di luar. Dia masuk kadang-kadang. Contohnya kayak misalkan radiasi. Nah itu kalau yang seperti itu banyak sih akhirnya yang masuknya gitu. Karena dia sendiri, kalau saya lihat dia juga melakukan Ritual juga. semacam ritual. Dia juga punya spirit tuh Pak Bang. Iya ya, kayak gitu kan ya. Kalau di kita ya ini kan kadang rada risihnya bukan mau mengesankan bahwa dia tuh jelek atau gimana ya. Tapi kalau menurut pandangan Islam itu jelas
nggak boleh ya. Kita berhubungan dengan jin itu nggak boleh. Minta tolong ke jin nggak boleh. Gitu. Iya. Itu nggak boleh hukumnya. Iya benar, itu kan musyrik itu. Nah itu, jadi nanti jatuhnya itu seperti di Al-Jin ayat 6. Diingatkan di situ. Nanti ada laki-laki yang bekerja sama dengan jin. Nah nanti akhirnya mereka saling menyesatkan. Sudah diperingatkan oleh Allah. Sadar nggak sadar nanti jadi sesat gitu. Di Al-Jin, dicari aja nanti ya suratnya. Al-Jin ayat 6. Itu sebetulnya bukan kelebihan, malah tadi itu gangguan. Saya pernah 2 kali Digangguin jin. bukan Apa? ngobatin lah ya. Ngobatin orang yang ngobatin yang indigo gitu. Kalau itu mah nggak siang nggak malam. Gak siang gak malam tuh dia ngelihat aja. Ngelihat siang jam 12 aja dia bisa ngelihat. Ya, teman saya juga ada yang kayak gitu sih. Gitu terang benderang. Orang kan kadang-kadang kalau malam baru bisa gitu. Ini siang juga iya. Dia sampai tahu nama jinnya, maksudnya nama si setannya itu. Namanya siapa dia? Iya bisa jadi Namanya dia. Iya namanya dia. Bisa jadi namanya bisa jadi kayak gitu dia berteman. Nah ini ada 2 ya. Yang satu nggak berteman karena dia sendiri sering ketakutan. Ketika yang menampakkan dirinya menakutkan, takut dia. Jadi kutipan tadi Al-Jin ayat 6 ya. Dan bahwasanya adalah beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah itu. Nah di Quran kan diperingatkan tuh. Artinya di situ kita nggak boleh berteman dan meminta pertolongan pada mereka. Gitu. Karena ujungnya nanti diingatkan kan. Nah di sini coba lihat. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan, ya kan? Artinya nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu. Ya saya pun pernah sih. Nah kalau yang orang yang penyakit indigo ini gimana caranya Bu ini? Ya harus tetap diruqyah juga kan? Diruqyah. Jadi supaya si jinnya keluar, nggak betah lagi di situ. Oke, sebelum ke ruqyah nih Pak Haji. Banyak kan cerita-cerita aneh ini ya. Banyak. Jadi waktu saya ngeruqyah pun itu bahkan ketika jinnya keluar saya tanya kan, kalau saya kan nggak bisa ngelihat ya. Saya tanya ke dia, ada berapa? Banyak katanya. Ya berapa banyak itu? Nggak kehitung. Kayak orang habis nonton bola, bubar main bola. Banyak. Saking banyaknya. Katanya anak indigo ini. Saking banyaknya. Itu kan berarti kan udah numpuk di badannya. Makanya dia mau siang mau malam bisa ngelihat ya. Nah kalau anak-anak indigo yang diarahin ke tempat-tempat yang katanya punya magis gitu misalnya. Ya itu juga kalau menurut saya jadi eksplorasi yang seharusnya diobatin malah dimanfaatkan. Kasihan kalau menurut saya. Walaupun kadang si indigo ini juga nggak takut ya. Ada juga, ini ada 2 kasus nih. Yang satu kadang ketakutan kalau ngelihat yang serem. Kalau yang nggak serem dia masih bisa tahan. Nah, yang satu berteman. Maksudnya gimana? Yang satu berteman? Berteman dia ngobrol biasa. Kalau nonton TV nih, dia sendiri nonton TV nih. Itu kayak orang berdua gitu. Kayak orang berdua, kayak ada teman yang ngobrol biasa bercanda. Itu biasanya yang suka nuntun ke tempat-tempat begitu karena udah percaya apa gimana? Ya biasanya kan mereka kadang-kadang karena menurut dia itu real gitu, nyata. Jadi ketika diajak main ya ikut aja main, diajak kemana ya bisa ikut. Nah itu 2 kasus ya. Jadi yang kita ini biar jelas nih ceritanya. Yang satu laki-laki nih yang kadang ketakutan. Nah yang cewek ini enggak nih. 2 orang berbeda nih. Iya 2 orang berbeda. Rumahnya juga jauh nih. Iya. Nah yang cewek ini dia bermain. Jadi main ngobrol. Kadang-kadang lagi belajar nih katanya. Nongol, ketawa-ketawa, ngajak bercanda. Itu yang disebut indigo. Jadi dia bisa ngelihat, bisa ya kadang-kadang juga bisa ngeramal kayak gitu kan. Ya sebetulnya kan ramalan itu cuma tebak-tebakan. Iyalah. Gitu. Nah yang cewek ini dia bermain. Jadi main ngobrol. Kadang-kadang lagi belajar nih. Nongol, ketawa-ketawa, ngajak bercanda. Jadi dia bisa ngelihat, bisa ngeramal kayak gitu kan. Ya sebetulnya kan ramalan itu cuma tebak-tebakan. Ya sebetulnya kan
Oke, baik lagi di Indigo Pak. Ini banyak kan di kalangan masyarakat kita ya. Ada memang beberapa indigo yang mungkin nggak semua ya. Nah, indigo ini apa namanya sebagai turunan atau memang ditunjuk sama jin tersebut atau bagaimana Pak? Nah kadang gini, yang saya lihat ya, yang pernah saya rukyah nih, yang satu ya karena ulah orang tua karena nggak ngerti ya. Jadi dari kecil nih anak nih kalau sakit pasti dibawa ke orang pintar. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, ini bapaknya hobi kayak gitu, hal-hal yang mistis. Jadi si anak nih dikasih amalan tertentu, dikasih ini gitu tuh, katanya buat penjagaan. Yang ujungnya masuk si jinnya. Makanya yang kedua orang ini saya beda penanganannya. Yang satu saya saranin jangan datang lagi ke orang-orang pintar sambil saya rukyah. Yang satu ini yang perempuan nih saya saranin jangan diteruskan amalannya. Nah, terus banyak di kalangan masyarakat, terutama orang-orang paranormal atau kiai atau apa yang ya apa dukun atau sebagai itulah. Terus saya pernah bertanya pada orang tersebut. Itu dulu kan bukan bahasa indigo ya? Dulu mah. Jadi punya kelebihan katanya. Kelebihan. Dulu bahasa kelebihan. Nah, saya tanya, Abah, contoh ya, Abah, ini dia bisa melihat loh, Bah. Terus dia bisa ngobrol, diinteraksi langsung sama makhluk itu gimana? Wah, itu kelebihan, itu bagus. Ini bacain surat ini apa? Iya, ada bacaan tertentu kan. Wiridanya gini-gini. Ada wiridanya. Itu gimana Pak Ji? Nah ini yang salah justru kita membuka diri, memberikan tempat ruang bagi jin untuk masuk ke dalam diri kita. Gitu. Nah ini banyak yang nggak disadari ya, banyak juga yang kalau yang belum tahu mungkin kontra ke saya ya, mungkin juga ada yang sedikitnya nggak suka lah, atau ada juga yang terang-terangan nggak suka dengan keterangan saya. Tapi ketika mereka dapat masalah, baru mereka masalah. Nah ini juga yang perempuan bukan anak yang nggak tahu agama, orang tuanya ustadz. Yang sering diajakin main itu. Hah? Yang mana nih? Bukan, nggak pernah kesini. Perempuan. Ini yang perempuan ini bapak. Maksudnya yang indigo ini? Yang indigo. Yang tadi yang main berdua. Ya main berdua. Bapaknya kebingungan kan, padahal dia ustadz padahal. Ustadz. Ustadz loh ini kan. Ya umurnya juga di atas saya. Pengetahuan agama, kitab-kitabnya juga banyak di rumah. Jadi menguatkan si jin itu bisa berinteraksi langsung dan menempel ya. Nempel jadi gini, karena banyak karena banyak yang nggak ngerti ya amalan-amalan tertentu. Niatnya sih mungkin ya ada yang alasannya untuk penjagaan, alasannya untuk bahkan ada alasannya untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi amalan ini nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah ini justru disenangi sama mereka, disenangi. Saya bisa ngomong kayak gini karena seringnya bukan sekedar yang indigo, yang di luar indigo juga gitu. Kalau yang indigo kan beda nih. Dia bisa berinteraksi, dia bisa ngobrol, bahkan punya kemampuan tersendiri. Ada yang bisa ngobatin, ada yang bisa ngeramal. Iya. Nah yang ngeramal itu. Iya, ada yang ngeramal dan ngobatin gitu. Bahkan ada yang ngobatin itu. Gitu. Itu contoh besarnya ya. Ya, jadi ketika mereka melihat, bisa ngeramal nih, bisa ngobatin, ini dipikirnya kelebihan. Jadi indigo, balik lagi ke indigo tadi. Pak Haji bilang bahwa indigo itu tadi pertama itu apa namanya? Yang jin itu menyukai orang. Ada yang disukai. Ada yang disukai dan ada yang mencari. Ya, jadi ada dengan amalan.
Ada yang tanpa sadar ya, Heeh. dia menggunakan amalan tertentu ya. Terus ada yang Tidak. dia misalkan emang dari kecil nih udah disukai gitu. Heeh. Cuman saya sering observasi ya, saya selidiki. Kenapa bisa disukai gitu? Nah itu tuh masalahnya. Nah ternyata itu adalah ulah orang tuanya. Orang tuanya juga yakin saya bukan bermaksud nggak bagus ke anaknya. Cuman karena ketidaktahuan ya. Nah selama ini yang saya tahu kebanyakan orang tuanya tidak tahu bahwa hal itu bisa membahayakan gitu. Seperti datang ke orang pintar dikasih amalan tertentu atau jimat tertentu gitu kan. Nah ini kan dipikirnya itu bukan hal yang salah. Nah ketika bermasalah nih, baru kan mereka nyadari awalnya yang satu nih yang laki itu juga nganggap kelebihan. Nah yang saya lihat di sini, saya sangat prihatin sekali. Itu kejadian dengan keponakan saya sendiri, Pak. Ya mungkin dari segi keluarganya, yang pertama tidak percaya dengan hal tersebut. Kamu nih apa sih? Udah sih jangan mikir gitu. Padahal dia sedang lagi interaksi sama si jin tersebut. Karena tadi bilang dia disukai sama si jin. Nah keluarganya selalu membantah. Apa sih kamu? Selalu begitu ya. Nah, akhirnya sampai dengan detik ini dia hanya sadar, orangnya sadar, makan ya makan biasa. Tapi tidak mau bicara sama manusia. Iya. Terus dia hanya masuk kamar, langsung ngobrol sama itu, sama jin tersebut. Ya karena dia udah merasa nyaman di situ, jadi dia akan tidak. Yang ini berarti kan dia tidak bisa bersosialisasi kan. Ya. Jadi dia justru menganggap itulah dunianya. Nah, nanti endingnya gimana tuh Pak Haji? Nah, ini yang kan ngeri Pak Haji. Ngeri. Jadi kita sebagai saudaranya kan merasa aduh, kasihan amat gitu ya. Ya, jadi banyak orang yang enggak sadar. Nanti pas ada umur-umur tertentu di mana lepas kontrol ya. Banyak juga kan, ternyata juga kan yang indigo yang terkenal juga kan banyak kalau dibuka kedoknya sih ya cuman yang nggak enak lah, yang nggak etis ya. Cuman ya saya tahu karena saya kan suka berhadapan dengan yang kayak gitulah. Awalnya juga ini ya, kayak ini anak Ustaz ini kelebihan gini nih. Nah ketika ada masalah baru dia bingung. Nah waktu itu anaknya ngamuk di pesantren, dan satu pesantren diliburin hanya ngurusin dia karena susah sadar. Satu pesantren liburin karena nggak bisa nanganin ini ngamuk berat lah anaknya ini. Nah ini kan jadi aduh astagfirullah, saya juga kadang bingung ya. Saya bilang, Pak, kok nggak manggil saya gitu kan? Minta tolong ke saya kan, ini kan ya akhirnya ya udahlah, itu cuman ya udah saya bantu. Artinya gini, saya bantu tuh bukan saya yang ngebantu ya. Jadi metode saya cara ngebantu orang itu mengajak orang ini untuk bertobat, kemudian minta tolong sama Allah. Secara garis besar seperti itu ya. Ada sih proses ruqyah, tapi saya lebih menitik beratkan ke arah situnya. Jadi lebih menekankan gitu. Nah kalau misalkan ini karena ulah orang tuanya, saya pasti nyuruh orang tuanya untuk bertobat. Banyak loh, saya berapa kali dipanggil anak kecil nih. Ini belum besar nih, jadi dari kecil mungkin baru gejala indigo ya. Gejala indigo ya? Ya dari jam 12 itu sampai subuh nangis. Selesai, kalau ada adzan baru selesai deh. Badannya udah habis. Saya tanya ini kenapa gini, terus katanya begadang terus, nangis terus. Badannya kurus, makannya gimana? Makan mah banyak. Tapi mungkin karena capek ya, kayak gitu kan capek ya. Akhirnya badannya kurus kayak kurang gizi gitu tuh.
Nah yang saya ruqyah siapa? Orang tuanya. Ketika diruqyah orang tuanya anaknya biasa aja, nggak ngefek sama sekali. Anaknya juga diruqyah cuman ya gitu. Dan di sini ada. Nah saya tekankan untuk bertobat. Nah Berarti ketika ada sebab dan akibat ya. iya, kalau yang di bawah-bawah umur tuh biasanya semua juga pasti ada penyebabnya. Nggak bisa tiba-tiba seperti itu, ada penyebabnya. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari gitu. Setelah besar baru. Nah ini ada juga yang indigo yang misalkan dia ngerasa nyaman, ngerasain. Tapi coba perhatiin, bisa nggak dia beribadah yang bener lah ya, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, akan kesulitan. Pasti sukanya yang nyimpang-nyimpang. Sholat tapi mungkin ada hal yang lain yang ini yang ditambah-tambahin. Ya artinya gini, sulit dia akan untuk memahami ajaran yang dicontohkan Rasul tuh, kesulitan. Ada yang masih, jadi gini, ada yang terkendali nih indigo ya, ada yang enggak. Yang enggak biasanya dia akan sakit karena ada perlawan dalam dirinya, dia nggak mau, tapi tetap diikutin. Ada yang jadi oke lah. Termasuk mungkin saudara saya juga itu. Mungkin tinggal. Makanya dia sakit. Iya. Hati kecilnya atau jiwanya dia mungkin nolak deh. Dia nggak mau. Tapi ininya datang terus gitu kan. Nah, akhirnya kan terjadi konflik dalam dirinya kan. Nah, ini jadi nggak kuat. Ada juga yang ya udah deh gitu, malah jadi berteman. Nah yang kayak gini biasanya nggak terlihat gejala sakitnya, tapi biasanya gitu dia akan kesulitan untuk beribadah dengan benar, itu akan kesulitan.